Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kepada sahabat subscribe dan teman-teman pendengar yang berbahagia, kembali lagi bersama Gus Handika Official. Kita akan menjelaskan, membedah dan telusur setajam bedog ya. Saya lihat setajam bedog kayak. Jadi gini, Ini tadi kita udah sedikit jalan-jalan tentang banyak lebar kali tinggi ya. Ada pohon itu, ada situs makam di depan, ada bangunan-bangunan. Ini bukan bangunan bukan bangunan buatan. Jadi memang alam. Jadi biar kita enak, jenengan yang pada mendengarkan penjelasan saya pun enak. Jadi saya akan menelusur dengan ilmu yang kami titipi, ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kami dengan berbagai referensi. Baik, sebelum itu mari kita doa dulu. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama kita semua diberikan keselamatan, yang kedua setiap makhluk yang ada di tempat sini oleh Allah diberikan keberkahan. Entah itu jin, manusia, demit, apalagi kupu-kupu, hewan, semuanya tanaman oleh Allah diberikan keberkahan, semua sejahtera. Maka pedoman kita adalah salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma amin. Oke? Langsung saja kita berdoa dengan barokah Fatihah, semoga menjadi keberkahan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum saya membedah dengan penerangan batin ya, kita penerangan batin untuk melihat masa lalu. Apakah itu bisa? Bisa, tapi belum tentu benar. Itu namanya dalam ilmu Islam ya ada melihat dengan sisi ruhaniyah. Dan sisi ruhaniyah itu setiap orang berbeda-beda, tergantung pada tingkat kedekatan dia atau kehalusan dari perasaan. Dan di antara kami tentunya ada beliau Pak Rosid, oleh Allah SWT diberikan kepekaan. Mungkin sebelum saya menjelaskan banyak panjang lebar, beliau akan menjelaskan tentang secara sisi kepekaan beliau mengenai tempat ini, bagaimanakah asal muasalnya, bagaimana sejarahnya yang beliau ketahui. Monggo, Arasid. Nah ya, ini sedang sedikit konsentrasi ya guys. Jadi lihat ya, beliau memang agak pendiam, tapi beliau sebenarnya lagi konsentrasi. Mungkin Pak Harun ahli rongsok bisa menjelaskan secara sudut pandang rongsok. Kemudian kan, ngomong kok ring pandangan teknik ini pada petonggo nang ngarep layar kaca. Dari sisi ilmu rongsok kemudian kalau saya merasakan dari sisi aura gaibnya akeh setan. Setan apa gue? Setan demit lah. Aduh, Oke, kemungkinan. nah, Jadi gini. jadi insya Allah ya, walaupun itu setan demit, itu makhluk Allah, sudah kita doakan, sudah kita hadiahkan Fatihah, semoga mereka juga sejahtera ya, Ya, dapatkan rezekinya. amin. Ya, intinya kalau syaitan itu makhluk ingkar tapi kalau jin itu makhluk Allah yang belum tentu ingkar. Jadi jin, syaitan jelas ingkar Kang. Jadi jin, tanaman, hewan semacam. Nyatanya apa? Anda tak kasih shot itu arah sini. Tadi belum ada saya lihat gambar kemangga. Terus saya tunjuk ke sana, Anda lihat. Tadi Anda jalan-jalan apakah melihat itu? Anda belum melihat. Tapi ketika kita duduk dan kita hadir Fatihah, makhluk-makhluk yang mungkin oleh Allah masih dilingkupi dengan ilmu halimun ya. Ini karena saya cerita sedikit ilmu-ilmu tentang halimun ya. Jadi ini dikasih sedikit ada unsur halimun. Maka ada beberapa tempat di sini yang masih misteri. Belum bisa dilihat, ya masih misteri. Salah satunya hilang ora? Hilang apa ora? Masih. Tapi kadang nggak kelihatan. Kadang nggak kelihatan. Jadi begini, mungkin saya akan menjelaskan. Kayak ketona pernah nyong ngadeg. Mungkin kayak gampangannya. Aku arep jelasna, tapi sekang praktek kon jenengan paham, ya. Kon jenengan paham dewek. Ini kayak janjane kiye panggonan apa sih? Monggo Kang Harun jenengan jagung ngene. Ya. Monggo Kang Rosid jenengan jagung di. Kene ya kena. Kang Joni
Atur ya. Monggo jenengan jago kene. Nah, kayak gini sih. Guys, sekarang kita analogikan. Kalau saya ibaratkan ini sebagai prajurit yang dipercaya, ini sebagai prajurit yang dipercaya, ini sebagai prajurit yang dipercaya, lalu Anda akan mengetahui di manakah letak seorang pimpinan itu. Tentunya akan dari hati jenengan atau dari metonggone jenengan ket mau ndelengi dewek ya. Metonggo aing rokok mau. Mungkin jenengan akan paham. Di mana sih ya? Di atas. Coba kalau saya duduk di atas ya, di sana ada. Ini. Duduk di sini ya. Orang. Kayaknya agak lucu guys. Ya, agak lucu. Jangan tekan ngomong gila. Jangan tekan. Orang pandang lucu. Ya nek nyong jago nang kene wis lah. Nang kene. Sip. Wis bisa wis. Ya. Jenengan kene, manggone nang kene. Nek nyong jago nang kene. Nek nyong kira-kira jago nang kene ya. Jenengan paham. Ini adalah tempat apa? Jawabannya adalah tempat ini adalah tempat rapat bagi para pembesar. Kenapa seperti itu? Zaman Majapahit, di zaman Bre Wirabumi dan Bre Kahuripan yang tadi saya jelaskan di muka, itu terjadi perang. You know perang? Jadi pada perang terus terjadilah konflik sehingga pada waktu itu Dyah Kencana Wungu ya melarikan diri ke wilayah barat. Disinilah ketemu dengan nanti namanya Damar Wulan. Damar Wulan itu dikenal rakyat biasa, tapi nanti dia mampu mengalahkan Minak Jinggo dengan mengambil gada besi kuning. Lalu siapa Mbok Ayu diajeng Watu Lingga? Watu Lingga. Watu ini batu. Lingga adalah tingkatan atau yang atas. Artinya apa? Batu yang diduduki oleh seseorang yang memiliki yoni. Lingga itu artinya yoni. Kalau di Candi Borobudur itu ada namanya lingga yoni. Lingga itu artinya perempuan. Jadi kalau lingga yoni itu artinya lumpang ya, lumpang dan alu. Jadi begini dulu. Mas Joni ngerti kayak ora? Ngerti apa jenenge? Wong nek Jawa kayak Om, apa blobok ya? Emplong kayak ge, ning blobok. Kan anak kae lho. Ada lumpang, lesung ya. Kalau lesung ke, maaf ya, nun sewu guys, nun sewu, mantan saru. Oke, nek misalkan wong wedon lumpang, ki berarti anu apa ge? Wong lanang. Lanang. Anu tahu, Pak. Ya gue, langsung anu, pada senang tahu. Jadi, Tapi aku mandang anak unikan juga loh. apa? Ya. Ubit bisa tukul di antara bebatuan. Hilang di situ. Nah, ini tim Gusdika official Mas Harun sudah mulai menunjukkan kemahirannya. Dia bilang unik katanya. Ada pohon bisa tumbuh di antara bebatuan. Nah, Anu kepriwe banyak orang yang tidak tahu ini, Oke. nggak masuk nalar. Kayak tertidokna ya. Nek ye miki tek omong awal ya. Nek ye anu apa miki alu apa ya? Alu. Berarti ki apa? Ya lumpang. Lumpang. Berarti ki Wong lanang, ya. ya wong wadon. Nah, nang apa wong lanang nek ketemu wedon dadi metu anak. Anak. Maka wit tukul nang kene walaupun kecempet. Bok nikah sing padha gawe mau kecempet. Iya guys, betul juga. Kalau panjenengan perhatikan, lihat batunya persis seperti maaf ya, saya sebut vagina itu betul. Ada sela-sela dan ini pohonnya itu memang menjulang ke atas dan menancap di tengah-tengah di antara batu yang membentuk seperti itu. Nah, itu ya. Karena bertemunya vagina dengan Mister. Nah, maka walaupun pohon ini oleh kecempet ya, tapi masih bisa urip. Nah,
Terus sama ning. Metu kang jero watu. Hah? Ya, kayak tukul nang jero watu. Metu kang jero watu. Oh iya. Nah, Masya Allah. ini juga keberkahan Fatihah guys. Kang bolongan. Jadi, Tadi keluar dari sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Ya. Jin kalau siang hari itu kadang menampakkan diri bukan sebagai makhluk yang kukus ya. Kalau Anda lihat di sinetron misteri Gunung Merapi itu kan ya itu kukus gitu. Tapi kalau di siang hari coba di shoot itu jin kadang membentuk hewan-hewan yang namanya kalau dalam bahasa Islam namanya dabah. Dabah apa? Hewan melata. Hewan melata. Ini kan jenis hewan melata. Ini jin kemungkinan, tapi belum tentu karena jin itu bisa menyerupai sebagai hewan. Walaupun ini juga mar'anya hewan. Karena hewan itu, jin itu diberikan anugerah bisa menyerupai hewan. Termasuk Nun Sewu, sini shock lagi. Yang tadi saya sebutkan ini beliau pada siang hari pun kadang bisa membentuk sebagai sosok kemangga. Belum tentu di malam hari ini sebagai sosok seperti ini. Ya ini mungkin penampakan beliau di siang hari. Tapi ya tetap pada saat siang hari ini kita melihat beliau sebagai sosok hewan. Semoga Allah memberkainya. Amin. Ini juga ada pohon yang tumbuh di tengah batu. Ini juga ada sisi kanan lagi. Ya. Karena tadi simbolis watu lingga ini seperti mirip orang bersenggama ya guys. Jadi ternyata ini ada suatu rahasianya. Jadi simbol senggama ini artinya simbol kehidupan yang terus tumbuh. Nyatanya nek wong podo cepit-cepitan kok tadi metu anak om. Nah gitu lah, mau cepit metu anak. Nah kan Miki guys sing Miki dari arena ge ngasih beberapa metu ge. nah, ini ya guys. Banyak orang tidak tahu dan orang kurang peka dengan fenomena alam ini sebenarnya. Iya kurang peka. Kurang peka aja mereka. Gimana Pak Rosid? Ada petunjuk lagi? Ini tempat kita nggak mengganggu tapi hanya sekedar pergahan. Ini ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di dalam, tapi kita tidak perlu. Masya Allah. Ini Gus Andika melakukan. Jadi di dalam batu ini, ya, karena ini seperti kunci ya. Sebenarnya saya nggak boleh ngomongin guys. Tapi ini ada penekanan, kalau bahasa kita ada gelombang energi yang menekan. Berarti kan betul bahwa tempat ini oleh Allah diberikan suatu perlindungan untuk tidak dibuka. Tapi yang jelas kita sebagai masyarakat Cilacap dengan fenomena seperti ini kita akan lebih peka. Jadi sebenarnya situs ini tuh situs apa? Ada yang bilang katanya peti harta karun, ada yang bilang katanya ini situs pesugihan, ada yang bilang ini sebagai tempat semedi. Wallahualam, itu hanya suatu stigma, tapi kebenaran apa yang hak kita belum tahu. Maka jadi kembali lagi ya, ini ada sesuatu di dalam batu ini, di dalam ya kita, dan kemungkinan besar ada suatu rahasia. Entah itu kalau zaman dahulu ya, tadi di awal ya kan pada di dalam kok Miki pada jagung nang kene itu seperti pasewakan guys. Pasewakan kertas betul. Pertemuan. Ini sang raja di sana. Shot sana. Rajanya di sana. Jadi ini adalah orang yang membawa misi rahasia. Jadi dulu orang yang duduk di sini adalah orang yang membawa misi rahasia. Makanya di dalam batu ini itu ada athar. Kalau dalam bahasa kita namanya athar. Athar itu bekas ya. Ada suatu rahasia di dalam ini. Karena apa? Dulu yang duduk di sini Nun Sewu. Saya praktekkan ya Nun Sewu, pangapunten. Ini dulu bentuknya belum seperti ini. Jadi Nun Sewu, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau kita analogikan itu ini seperti ini. Kemudian lakukan puja ya, kalau dalam Dalu itu puja pangeran atau puja ratu ini. Nah kemudian ini beliau membawa ajudan. Nah dan di sini persis persis yang kita praktekkan, ada persis ajudan di kita belakang praktekkan. ya. Ini melakukan puja. Kemudian ada suatu rahasia. Nah
Apa itu rahasianya? Kita tidak menang untuk membedah karena itu rahasia Allah yang suatu saat pasti akan terungkap. Yang jelas tugas kita hanya menyelidiki tempat ini apa. Kalau kita bahas, tegaskan garis kerasnya, tempat ini adalah pasewakan. Kalau dalam bahasa di kerajaan itu namanya tempat sowan. Beliau sang nata yaitu Mbok Ajeng Watulingga. Watulingga artinya watu perempuan. Tadi kan udah dijelaskan nggih. Lingga itu artinya perempuan. Ini kan tadi saya nggih bentuknya ngapunten ya bagi para subscribe ya. Jadi Watulingga itu artinya watu perempuan. Nah, watu perempuan itu berarti dulu ini yang sedang melakukan puja, melakukan beliau dili sosoknya adalah seorang perempuan yang bernama siapa? Yang bernama Dewi Ayu Kencono Wungu atau dari ya saya lupa ini Bre Kahuripan atau Bre Wirabumi. Yang jelas beliau itu adalah istri entah Bre Kahuripan atau Bre Wirabumi. Insya Allah saya tekan ya namanya Bre Kahuripan. Karena Bre Wirabumi itu adalah Minak Jinggo. Jadi ini musuhan dengan Minak Jinggo. Makanya ini adalah tempat pisowanan wong agung. Berarti tempat ini kemungkinan besar yang sowan kepada Mbok Ajeng Watulingga atau Dewi Kencana Wungu. Berarti tempat ini dulunya adalah tempat duduk Damar Wulan. Jadi ini adalah dulunya insya Allah merupakan tempat duduk dari Damar Wulan. Dan melakukan sowan begini kepada Dewi Kencana Wungu. Dewi Kencana Wungu yaitu merupakan istri dari Bre Kahuripan. Nah ini salah, entah itu Wirabumi itu Kahuripan, tapi saya fokus ke Kahuripan. Dan beliau duduk di sana untuk mendapatkan laporan dari Damar Wulan. Makanya nanti nggak jauh dari sini ke arah sana itu ada namanya Panembahan Damar Wulan. Di mana mitosnya masyarakat sini kalau ada ketoprak lakonnya kok Damar Wulan sama Watulingga salah satunya dari pemain itu atau penontonnya ada yang mati katanya. Itu nanti kita akan membedah mitosnya. Tapi yang jelas ini adalah tempat sowan ya, tempat sowan. Kemudian ada rahasianya kenapa? Karena ada asar orang hebat. Damar Wulan adalah orang hebat yang mampu menaklukkan Minak Jinggo. Seorang yang mampu menaklukkan keangkara murkaan. Nah, kemudian apa? Ini menjadi suatu bentuk simbol itu dengan dua batu itu. Sebelah sini ada batu bersandar. Dekok itu bersandar. Nah, ini ya guys, agak memang betul batunya agak dekok. Apa Bi? Oke. Ya. Mungkin untuk pengetahuan referensi secara nalar realitas atau ilmu-ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu menyangkut sejarah. Saya tegaskan ini adalah tempat duduk Damar Wulan, itu tempat duduk Mbok Ajeng Watulingga atau watu perempuan. Nah, kenapa dinamakan watu perempuan? Karena tempat yang duduk di situ adalah seorang Maharani atau Dewi Kencana Wungu. Dan ini salah satu jamaah kita di sini merasakan ada getaran-getaran yang aneh. Memang iya, saya akui. Makanya nun sewu, di-shot aja tadi. Ini mata ya. Perhatikan ya. Ini seperti bahasa kasar ngarani kura-kura yang suruh diam. Kura-kura itu melambangkan cangkang yang kuat. Berarti ada suatu benteng yang kuat. Dan kura-kura ini tertunduk. Artinya Pak manut kura-kura ini tertunduk ya. Ini cangkang yang kuat. Ini saya menemukan ada pesan, coba begini. Ada pesan yang mungkin bisa dibaca orang tertentu. Dan saya ini ternyata ada prasasti. Oh, luar biasa sekali ini. Ini prasasti, guys. Coba mungkin lebih. Ini prasasti ini. Bahasa Sanskerta. Ini tulisan Sanskerta nih. Ukiran-ukiran ya. Ukiran. Coba mungkin lebih ke penake kayak gini apa ya, Kang? Pokoknya nun saya ini ada suatu tulisan yang tadi dilihat oleh Pak Rosid, juga dilihat oleh saya juga. Tapi yang jelas ini getarannya sudah mulai aneh karena sudah ada terbuka suatu tabir. Ini penjaganya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan seorang penjaga dari tempat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makhluk Allah jin yang ada di tempat sini dan mendengar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke sini dengan niatan untuk satu silaturahmi, dan yang kedua kita sebagai anak cucu bangsa Indonesia datang ke sini untuk berniat untuk menggali sejarah dan tiada maksud yang lain kecuali mengharapkan keberkahan dari Allah dan mendoakan para leluhur kita yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin Allah semua yang ada di tempat ini, semua makhluk yang ada di tempat ini semua diberikan keberkahan, amin. Dan untuk makhluk yang menjaga tempat ini juga Allah diberi keberkahan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anda melihat apa? Ini Om. Itu ya. Ini di sini. tulisan. Jadi dulu ini jadi di antara tempat lain yang memiliki sesuatu asar itu malah sini. Ya, Pak Rosid. Ini kan. Jadi ada suatu keberkahan di sini. Nah itu apa? Coba deteksinya. Subhanallah, alhamdulillah. Allah. Mungkin kalau aku menjelaskan tiada bukti ini bakal dikira aneh. Yang jelas ini suatu pesan rahasia. Ada yang bawa tulisan enggak? Buku kertas. Ditulis coba. Ini ada pesan. Coba nanti yang bisa bahasa Sanskerta terjemahkan. Nah, kalau saya membuktikan secara unsur ilmu supernatural itu menurut saya kurang meyakinkan. Ada kertas. Nah, nanti ditulis dan nanti berlanjut teman-teman akan melihat apa namanya? Bebas ditulis. Coba ditulis dol. Itu bulatan kecil, ya. Bulatan kecil. Genap, terus apa namanya? Seperti muter kayak pusar, seperti obat nyamuk. Di dalam dol-dol itu ada pusar obat nyamuk. Obat nyamuk. Di dalam dol ada titik ya, di dalam dol ada titik. Kemudian arah ke sana, sudah ke sana. Jadi ini obat nyamuk kayak terus di dalam dol itu ada puter kayak dol kayak terus tengah-tengahnya kayak titik jerat titik. Nah terus tarik ke arah sana, lurus ke arah sana, jerat kayak lurus ke arah sana. Tutna tangannya nyong, ya ngetutna tulisan tangannya nyong. Tulisnya ya, seret kayak gini. Saya ulangi, ini huruf Jawa ini, seret, bentar, ya, terus kayak gini. Terus saya nggak terlalu paham huruf Jawa, ini huruf Jawa, seret, seret, seret. Ini kita saya bawa sini sedikit. Nah, jadi kayak gini. Teman saya ya, tak ulangi bentuknya. Ini seret. Ini 1, 2, 3 seret ya. Terus saya dari bawahnya tulisan ini tulisannya ini seret, 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 seret. Terus tengah antara titik ini sama ini itu ada suatu gambar seperti payung nancep, itu kayak mata tombak.
kayak mata tombak tengah-tengah. Jadi kayak mata tombak. Sikat kedor. Kayak mata tombak. Nah, itu kuncinya itu. Coba, saya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi sing ahli kan insyaallah ngepaham gitu kenapa. Seret. Mungkin tegawe sing kayak benang ngene nggih, sing gambar. Ini om disot om. Ini merupakan sejenis kayak rajah ya, Kayak kunci. rajah kunci. Apa saya tidak paham ini ilmu-ilmu begini, mungkin subscriber ada yang ahli ilmu Jawa atau apa. Ini sejenis seperti rajah kala cakra apa ya, Pak? Ya, Ya? jenis Ya nanti ahli ya. jenis pembuka pintu rahasia. Pintu rahasia ya. Itu. Kala cakra ini. Nah ini setelah kita tulis seperti ini, hawanya beda nggak? Tidak setegang tadi itu. Awal kita rasanya itu seperti tegang banget. Ini oleh-oleh ya, jangan di, ini oleh-oleh dari sini. Ini maaf menurut saya ya teman-teman subscribe. Saya hanya melihatkan sepintas saja, karena ini rahasia. Saya tidak menulis sempurna. Ini kan langsung. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak menuliskan semuanya karena ini pesan rahasia. Mungkin kalau Anda penasaran, nanti gabung lagi ke channel kami dan tetap subscribe dan ikuti kami. Tapi insya Allah ini non saya perhatikan dulu ini. Tapi ini belum saya tulis semua. Karena apa? Saya khawatir kalau nanti saya tulis semua, tempat ini akan mengalami suatu perubahan. Jadi ini merupakan jenis non ini sejenis namanya rajah kala cakra. Ya, siapa yang biasa nulis rajah atau orang-orang Jawa ini sejenisnya ya, saya katakan, tapi ini sejenisnya. Dan tidak semua orang itu bisa melakukan seperti ini. Dan insya Allah ini tidak boleh untuk disebarluaskan. Ini harus kita lakukan tutup kembali. Jadi saya harus menutup kembali tempat ini agar tidak mengalami perubahan dan alam tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Mari kita tutup ya, teman-teman. Kita lakukan tutup kembali tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Berdoa kepada Allah agar semua makhluk yang ada di tempat ini, siapapun itu oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ini tutup kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita baca laqad ja'akum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul
Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon dengan izin-Mu ya Allah agar tempat ini Kau jadikan tempat yang berkah bagi semua makhluk yang ada di tempat ini, dari bangsa jin, manusia, tanaman, hewan, ataupun semua makhluk ya Allah. Dengan keberkahan dan ridha-Mu, hamba mohon kembalikanlah tempat ini sebagaimana tempat yang asri ya Allah, dan jagalah tempat ini dari kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba akan mengembalikan kembali pintu yang terbuka secara goibiyah, semoga Allah menutupnya kembali bagaimana yang dikehendaki Allah yang menutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah meridhai. Was-was kurang? Umat ya, kenang closing dulu. Oke guys, karena ini tadi sempat kita melakukan kesalahan sebenarnya. Jadi seharusnya tidak usah memusik, tapi tadi karena memang kelakon jadi kita terpaksa musik. Bukan memusik tapi membedah. Jadi intinya guys, tempat ini adalah tempat pasewakan bagi sang putri Dyah Kencana Wungu atau yang dikenal dengan Watu Lingga. Tempat batunya namanya Watu Lingga karena batu perempuan. Kenapa dikatakan perempuan? Karena tempat ini sebagai tempat duduk dari sang ratu. Dan tempat ini insya Allah adalah petilasan dari Prabu Damar Wulan. Prabu Damar Wulan dan beserta abdi-abdi di sini pasewakan untuk menghadap kepada sang ratu, persiapan untuk mengalahkan Minak Jinggo. Dan pegunungan dari membujur dari timur sampai ke sana ke Gunung Tugel adalah Pegunungan Kendeng dan bersejarah dari kala masa Majapahit. Dan tempat ini merupakan tempat rahasia. Ini ada tempat rahasia, tadi dikatakan sedikit pesan, tapi ini sudah dikunci oleh sang pemilik, bukan tujuannya untuk mengunci harta karun atau mengunci apa, tidak guys. Jadi saya menipis stigma bahwa tempat ini adalah tempat harta karun, tempat pesugihan, tempat apa, enggak. Ini adalah suatu tulisan pesan yang dulu mau disampaikan kepada sang ratu. Jadi ini tadi yang kita lihat adalah sekedar asar. Asar itu adalah bekas yang memang oleh Allah ditampakkan. Jadi tadi ini adalah sejenis raja. Raja itu mengandung suatu maksud. Kalau zaman Majapahit tidak istilah raja ya, ini namanya suatu apalah ya, raja. Kalau wafak kan Islam ya, wafak ilmu zaman Mesir ya. Kalau ini namanya raja zaman Majapahit itu seperti jenisnya adalah kalacakra. Kalacakra berarti ini adalah untuk mau pesan kepada sang ratu untuk mengalahkan Minak Jinggo. Salah satunya adalah menggunakan ilmu namanya sejenis ilmu kalacakra atau suatu ilmu untuk selalu dinamis, istiqomah. Istiqomah itu berarti tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Dan yang tadi kita lihat sekali lagi guys, bukan suatu untuk membuka harta karun, bukan. Ini adalah suatu pesan yang intinya mau disampaikan kepada sang ratu. Kita melihat ini sebagai suatu athar atau bekas yang Allah perlihatkan. Intinya adalah memberikan kepada sang ratu adalah untuk mengalahkan kejahatan, keangkuhan, apalagi keangkara murkaan. Satu-satu cara adalah dengan istiqomah untuk terus berjuang melawannya. Jangan pernah menyerah, karena apa guys? Kebaikan itu kalah oleh kejahatan yang terorganisasi. Jadi kita harus selalu dinamis, istiqomah untuk melawan kejahatan. Semoga Allah melindungi kita semua dari semua madarat. Allahumma amin. Coba kita berpelukan, Bang. Segala sesuatu, terima kasih pula kepada semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dan terima kasih pula kepada makhluk Allah berupa hewan ataupun apapun itu yang berada di tempat ini. Terima kasih pula kepada makhluk Allah yang kita menginjak-injak tanah ini, barangkali ada makhluk Allah yang bersakti siapapun. Kami doakan semoga Allah memberkahi semuanya, dan terima kasih atas kesediaannya untuk kita sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ulangi, salam sejahtera. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.